Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari kitab Yeremia pasal yang ke-33 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara dan kemudian akan menjelaskannya kepada setiap saudara. Pastikan pagi hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana satu kali datang firman Tuhan kepada Yeremia, di mana Yeremia ada dalam satu kondisi, dia sedang terkurung, artinya dalam satu kondisi yang berat, satu kondisi yang sulit, satu kondisi yang mungkin sulit untuk dipahami. Sebagai gambaran saudara, bahwa dalam kehidupan kita juga seringkali ada kondisi-kondisi yang kita tidak mengerti, kondisi-kondisi yang tidak kita pahami. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa begini, kenapa begitu, dan sebagainya saudara. Tetapi kemudian datanglah firman Tuhan, di mana ayat 2 ditegaskan, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dan yang membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Di ayat 2 ini datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, dan firman Tuhan itu menegaskan tentang kemahakuasaan Tuhan, di mana ayat 2 ditegaskan bahwa dia yang menjadikan bumi, yang membentuknya dan menegakkannya. Jadi dalam situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh Yeremia, maka datanglah firman Tuhan kepada dia. Artinya ada perhatian Tuhan, ada kepedulian Tuhan, ada rencana Tuhan yang dinyatakan kepada dia. Tetapi sebelum pesan-pesannya disampaikan, firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan yang berbicara kepada Yeremia adalah Tuhan yang berkuasa, yang menjadikan bumi, yang membentuknya dan menegakkannya. Lalu kemudian setelah itu saudara, di ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Jadi kepada Yeremia ditegaskan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan di ayat 2 sebelumnya dikatakan bahwa dia adalah Allah yang menjadikan bumi, membentuknya dan menegakkannya. Dan kalau Yeremia berseru kepada dia, dia menjamin bahwa dia akan menjawab Yeremia. Allah yang berkuasa,
Allah yang menjadikan bumi, Allah yang menegakkan bumi. Kalau kamu berseru kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan menjawab engkau. Artinya apa, saudara? Bahwa apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, semustahil apapun itu, bahwa Allah sanggup mengerjakan, Allah sanggup mengubahkan kalau Yeremia berseru kepada Dia. Itu yang ditegaskan firman Tuhan di sini, saudara. Dan hari ini yang saya rindu kita terapkan, aplikasikan, renungkan dalam kehidupan kita adalah bahwa apapun kondisi saudara saat ini, Tuhan tidak mengabaikan saudara. Sama seperti Yeremia ketika dia mengalami satu kondisi, dia sedang terkurung, tetapi Tuhan mempedulikan. Tuhan datang, Tuhan berfirman kepada dia, Tuhan menyatakan dirinya kepada dia. Hari ini saya juga menegaskan bahwa apapun keadaan saudara, bagaimanapun keadaan saudara, Allah peduli, Allah memperhatikan, dan Tuhan mau menyatakan dirinya kepada saudara. Tuhan mau menyatakan kuasa kedahsyatannya dalam kehidupan saudara. Dan sama seperti kepada Yeremia, hari ini firman Allah menegaskan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan bumi, membentuknya dan menegakkannya. Artinya bahwa Dia adalah yang berkuasa. Kalau bumi pun Dia yang ciptakan, apa yang mustahil bagi Dia? Apa yang terlalu sulit bagi Dia? Apakah saudara mengalami masalah yang menurut saudara begitu mustahil saat ini? Adakah yang sulit bagi Tuhan kalau bumi pun Dia yang ciptakan? Adakah terlalu sulit Dia campur tangan atas masalah saudara? Allah menegaskan di ayat yang ketiga, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Apapun masalah, apapun persoalannya, apapun problemnya, apapun kesulitannya, masalahnya kita berseru kepada Tuhan atau tidak. Karena kalau kita berseru kepada Dia, dengar, Dia Allah yang menciptakan bumi, membentuk dan menegakkannya. Dan kalau kita berseru kepada Dia, Dia akan menjawab kita. Mungkin saat ini di tengah keluarga saudara, dalam bisnis saudara, dalam usaha saudara, ada masalah yang begitu sulit, ada masalah yang begitu besar. Hari ini Tuhan menyatakan diri kepada saudara, ini aku, Allahmu yang menciptakan bumi, membentuk dan menegakkannya. Bagianmu adalah berseru kepadaku, kata Tuhan. Dan kalau kamu berseru kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan menjawab engkau. Di mana Dia Allah yang menjadikan bumi, tidak ada yang mustahil bagi Dia, dan Dialah yang akan menjawab saudara ketika saudara berseru kepada Dia dalam masalah, persoalan, beban berat, problem dalam bisnis saudara, problem dalam keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara. Apapun itu, berserulah kepada Tuhan, maka Dia Allah yang berkuasa, yang tiada yang mustahil bagi Dia, akan melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, mari hidup berseru kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Mungkin saudara berkata bahwa saudara sudah berseru kepada Dia, saudara sudah berdoa, bahkan sudah sekian lama saudara berdoa kepada Dia. Tetap berseru saudara. Tetap berseru, akan tiba waktunya Tuhan akan menyatakan perkara besar. Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Bahkan dikatakan ayat yang ketiga saudara, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Jadi yang pertama, kalau kita hidup berseru kepada Dia, maka Dia akan menjawab kita. Dan yang kedua yang akan Dia lakukan adalah akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan hal-hal yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sekali lagi Dia menegaskan bahwa Dia akan menyatakan hal-hal yang besar, perkara besar. Dia akan menjawab kita, dan Dia akan menyatakan, mewujudkan, melakukan perkara besar. Bahkan dikatakan akan menyatakan hal-hal yang tidak terpahami dan yang tidak kau ketahui. Artinya apa saudara? Bahwa di saat itu ada hal yang Yeremia tidak paham, tidak mengerti akan kondisi yang dia alami, keadaan yang dia alami. Tetapi firman Tuhan berkata, terhadap apa yang tidak kau paham saat ini, kalau engkau berseru, aku akan menyatakan perkara besar, dan aku akan menyatakan apa yang tidak kau pahami dan tidak kau ketahui. Dan saat ini saudara,
Mungkin di dalam kehidupan saudara ada hal-hal yang saudara bingung, ada hal-hal yang saudara tidak mengerti. Tetapi dengar, Allah akan menyatakan perkara besar, dan apa yang saudara tidak mengerti hari ini, Allah akan menyatakannya kepada saudara kalau saudara hidup berseru kepada Allah pencipta langit dan bumi. Apa yang saudara tidak pahami hari ini, Dia akan nyatakan. Bahkan perkara besar akan Dia kerjakan melalui apa yang saudara dan saya tidak pahami hari ini. Mungkin saudara tidak mengerti dan tidak paham dengan kondisi yang saudara alami. Kok bisa? Dengan masalah, persoalan yang saudara alami, kok bisa? Saya sebagai anak Tuhan, dan mungkin saudara adalah pelayan dan sebagainya. Kok saya sebagai pelayan Tuhan, kok bisa begini? Kok bisa terjadi begini? Tetapi dengar, kalau saudara tetap hidup berseru kepada Tuhan, apa yang saudara tidak pahami hari ini, Allah sanggup lakukan dan wujudkan itu dalam kehidupan saudara. Saudara, dalam melayani Tuhan, saya melihat bahwa lebih dari apa yang kupikirkan. Artinya apa? Apa yang dulu tidak kupahami, hari ini Tuhan wujudkan. Hari ini Tuhan nyatakan di hadapanku, sehingga bagiku firman Tuhan ini iya dan amin, bahwa ketika aku berseru kepada Dia, hal yang tidak kupahami dulu aku belum paham, tapi hari ini Dia wujudkan. Bahkan terkadang saudara, ketika kita berseru kepada Dia, ketika kita memohon kepada Dia, Dia menjawab kita, tetapi tidak seperti yang kita inginkan. Jawaban itu tidak seperti yang kita mau, tidak seperti yang kita inginkan. Dan mungkin ketika kita terima jawaban itu, kita tidak mengerti, kok bisa aku minta A, Tuhan kasih B. Saya pernah mengalami itu saudara. Saya meminta sesuatu kepada Tuhan dan saya mau jawaban dari Tuhan itu adalah yang begini, 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 dan begini. Tetapi kemudian Tuhan berikan, ini bicara tentang lokasi, Tuhan berikan lokasi yang pada waktu itu saya tidak menginginkannya, dan aku tidak paham kenapa Tuhan berikan lokasi seperti ini. Tetapi pada akhirnya saudara, seiring waktu berjalan, hari ini kalau aku merenungkan, kepalaku terus mengangguk. Oh, ternyata ini yang direncanakan oleh Tuhan. Ternyata ini yang Tuhan mau. Apa yang dulu aku tidak paham, hari ini Dia nyatakan. Demikian juga hari ini saudara, apa yang hari ini saudara tidak paham, ke depan saudara akan melihat perkara besar, dan saudara akan melihat Tuhan menyatakan kepada saudara, dan pada saat itu saudara akan mengangguk, luar biasa Tuhan. Dan itu akan Tuhan kerjakan ketika kita hidup berseru kepada Dia saudara. Jadi hari ini sama seperti kepada Yeremia, dalam situasi kondisi yang berat dalam kehidupan Yeremia, Tuhan datang, Tuhan menyatakan diri, dan Dia berkata, aku Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dan kemudian Dia berkata, apabila kamu berseru kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan menyatakan perkara besar dalam hidupmu, dan akan menyatakan apa yang tidak kau mengerti hari ini. Demikian juga dalam hidup kita saudara, apapun kondisi yang saudara alami saat ini, Allah tidak mengabaikan saudara. Allah mau menyatakan diri kepada saudara, dan Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia mau saudara hidup berseru kepada Dia, dan kalau saudara hidup berseru kepada Dia, Dia akan jawab saudara, dan Dia akan menyatakan perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara hari ini, mari renungkan benar firman Tuhan ini, terapkan dalam hidup saudara. Hiduplah berseru kepada Tuhan di sepanjang kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara, firman Tuhan ini menguatkan saudara, firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi saudara dalam saudara melaksanakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil.
Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka, biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal, dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur, dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka, berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani.
Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus. Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, berkati anak-anak-Mu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anak-Mu. Ajar anak-anak-Mu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu para medis ya Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan,
dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan, tolong anak-anak-Mu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan, tolong mereka ya Tuhan. Tuhan, tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang kuat dalam kehidupan mereka di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biar Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah, hidup mereka sedang ada dalam beban berat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban, persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersuka cita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini, dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.